Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ya, Bu Ade. Silakan Bu Ade. Iya, silakan. Agak lama nunggu ya? Sebentar kok. iya. Silakan Bu Ade. Makasih. Silakan duduk. Mari. Maaf ya mengganggu. Ya, Ibu. Silakan duduk Bu Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septi Purwandari. Saya guru dari SDN Ceger 02 Pagi. Hari ini saya ditemani oleh rekan saya yang bernama Ibu Ade Siti Khadijah. Bagaimana kabarnya Bu Ade? Alhamdulillah, senang bertemu dengan Ibu Septi hari ini untuk bincang-bincang tentang kegiatan pembelajaran di sekolah. Betul Bu Ade. Jadi tujuan pembuatan video ini adalah saya akan melaksanakan aksi nyata Bu Ade untuk modul 2.3. Saya minta waktunya nih Bu untuk melakukan percakapan praobservasi. Apakah Bu Ade bersedia? Insya Allah Bu. Oke, baik. Yang pertama ingin saya tanyakan Bu Ade adalah tujuan pembelajaran Bu. Tujuan pembelajaran Bu Ade untuk esok hari apa ya Bu? Kalau saya boleh tahu. Ya baik Bu. Besok itu karena terkait dengan bahasa Indonesia, mata pelajarannya di jam pertama, saya sudah menyusun modul ajar untuk kegiatan pembelajaran besok. Tapi memang terus terang saya lagi belajar untuk mengaitkan literasi dan numerasi walaupun pada pembelajaran bahasa Indonesia. Kayaknya sih menarik buat saya, tapi nggak tahu nanti mudah-mudahan ketika saya bekerja sama dengan anak-anak di kelas itu lebih menarik lagi. Begitu Bu. Oh, jadi kalau saya simpulkan Ibu ingin memberikan litnum ya, literasi numerasi di pelajaran bahasa Indonesia. Iya, betul. Walaupun di bahasa Indonesia biasanya hanya literasi saja ya Bu. Iya, iya. Nah, berarti ini dikaitkan dengan numerasi. Lalu untuk area pengembangan yang akan Ibu hendak capai. Ibu ingin capai anak-anak baik Bu. adalah. Jadi sebenarnya dalam pembelajaran besok itu tujuan yang akan dicapai itu kan akan ditayangkan cerita pendek ke anak-anak, karena anak-anak tuh kalau visual itu lebih menarik ya, mereka lebih interest, lebih fokus gitu di gambar-gambar dan warna-warna yang bagus gitu ya. Jadi saya nyeteknya seperti itu. Nah, selain juga tadi tujuannya mereka mendengarkan, itu juga memahami cerita. Ini kan fase A ya Bu. Kadang-kadang di luar dugaan kita itu anak-anak tahu bisa menceritakan kembali dari cerita yang kita tayangkan ya. Tapi memang ceritanya tuh harus menarik. Maka saya juga berpikir keras nih supaya anak-anak bisa fokus, interesting ya. Nah, apa yang saya lakukan untuk pengembangannya Bu? Ya itu tadi. Nanti kalau mereka sudah memahami, sudah membiasakan tentang memahami sebuah cerita, mereka akan membaca nyaring. Bentuknya kita pinjam buku dari perpustakaan. Terus mereka juga bisa memahami bagaimana cara intonasi panjang pendeknya, lalu ekspresi. Jadi kalau anak-anak menceritakan tentang tokoh yang jahat, mereka boleh aja berteriak misalnya, "Hei kamu!" gitu. Jadi saya tayangin dulu nih videonya. Kalau di video itu ada seekor serigala yang galak misalnya, nanti mereka kan akan merespon, oh kalau tokoh yang galak intonasinya kayak begitu, ekspresinya juga seperti itu. Jadi kemudian saya juga untuk keterampilan bercerita Melatih ya Bu. iya. Jadi tidak semua kan cerita itu harus disampaikan dengan yang sama. Ada anak-anak yang alur depan dulu, terus alur belakang atau tengah gitu. Nanti maka saya akan menggali kemampuan anak-anak untuk menceritakan kembali sesuai dengan versinya masing-masing. Nah, yang paling menarik adalah saya akan berusaha mengintegrasikan antara literasi dengan numerasi. Kalaupun di bahasa Indonesia itu literasi udah semuanya, tapi gimana caranya numerasi itu bisa kita kembangkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Gitu Bu. Sangat menarik ya Bu Ade ya. Saya sampai wah,
kebayang gitu besok itu akan seperti apa. Jadi yang bisa saya simpulkan, ibu akan memberikan banyak gambar. Setelah itu anak dilatih untuk membaca nyaring. Setelah itu mereka belajar untuk bagaimana membedakan intonasi antara intonasi yang antagonis seperti itu dan yang lainnya. Lalu mereka juga untuk dilatih untuk menceritakan kembali. Jadi ada banyak hal yang hendak dicapai oleh Bu Ade ya. Demikian. Lalu setelah semua pengembangan yang tadi sudah Ibu jelaskan kepada saya, ada strategi yang dipersiapkan Bu untuk esok hari? Iya, tentu saja Bu Septi, kita harus memikirkan sedetail mungkin ya, supaya pembelajaran itu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita capai. Jadi saya menggunakan media pembelajaran alat bantu visual tadi, menyediakan selain tayangan video, saya juga ke perpustakaan mencari buku-buku yang menarik secara ilustrasi, bukunya gambarnya bagus, warnanya banyak. Kemudian saya memetakan alur cerita. Jadi gini, kalau misalnya kan kalau fase A itu belum paham ya, ini cerita mana sih yang lebih tegang, apa cerita itu. Jadi saya udah bilang tuh dari awal, simak nih ceritanya yang ini, kayaknya kamu harus fokus dah, karena nanti cerita ini akan, jadi ada clue-clue di antara cerita. Kan mereka akan penasaran, di-spill istilahnya. Mereka akan penasaran, masa sih habis ini beneran gak sih dia ditangkap gitu ya. Jadi saya membiasakan hal itu supaya anak-anak keinginan tahunya tuh makin besar terhadap tayangan cerita tadi. Ini namanya saya pembelajaran aktif. Ada juga pembelajaran interaktif. Jadi selain mereka memahami tadi tentang cerita yang disajikan, kita juga bikin kayak kuis cerita. Jadi penggalan cerita nanti ditayangkan, terus setelah ini ngapain ya, misalnya nih cerita kemarin itu kura-kura, waktu kita literasi, jadi kura-kura berjalan lambat dan dia beristirahat di gitu, kan menggali lagi ingatan mereka tentang cerita itu. Walaupun menariknya Bu Septi, kadang-kadang anak-anak out of the box ya, mereka beristirahat di sungai padahal nggak ada sungai gitu, adanya pohon ya. Ya nggak apa-apa sih, imajinasi anak-anak ya, kita harus support, harus follow upin juga nggak apa-apa, karena kita ketahui nggak ada sungai, adanya pohon gitu ya. Nah terus kemudian selain tadi kegiatan interaktif, saya juga menggunakan integrasi numerasi nih, yang paling penting. Misalnya berapa lama sih kura-kura sampai di garis finish gitu, kan itu jarak ya. Mungkin anak-anak akan mengatakan 1 jam kayaknya Bu, atau nggak berapa lama setelah kelinci, kan ada bahasa-bahasa numeratif di situ ya. Kemudian saya juga mengajarkan tentang konsep itu, waktu, jarak, terus konsep tentang suatu pagi gitu kan. Biasa kalau saya kan ceritakan suka ada kayak gitu ya. Pada suatu hari atau di hari Minggu yang cerah. Nah, konsep-konsep itu juga diterapkan dalam pembelajaran besok. Nah, yang terakhir pasti tugas mandiri saya berikan. Terus setelah semuanya bentuk permainan dan lain-lain, saya akan menceritakan kembali dalam bentuk gambar. Mereka akan mempresentasikannya dalam bentuk gambar. Walaupun pasti gini, Bu, kalau jelek nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Bu, nggak bisa bikin kura-kura, nggak apa-apa bikin. Itu nanti akan di akhirnya tuh lucu-lucu gitu, kura-kura kayak batu atau kelinci kayak gitu. Tapi kan mereka berhasil menginterpretasikan gitu, mendeskripsikan kembali apa yang sudah mereka serap selama dalam pembelajaran. Sungguh menarik sekali ya Bu Ade, strategi yang Ibu persiapkan. Jadi Ibu menggunakan alat bantu video. Terus saya juga mendengar tadi ada plot tidak ya Bu ya. Jadi kalau di kelas 6 kemarin belajar tentang plot. Nah, di kelas 1 ternyata sudah dibangun, walaupun memang tidak secara eksplisit ini plot, tidak, tapi sebenarnya mereka sedang belajar itu, mengingat kembali, menarik kembali, mereview kembali. Terus yang saya catat juga tadi ada Ibu menjelaskan tentang pembelajaran yang aktif dan interaktif. Jadi anaknya aktif juga interaktif terhadap Bu Ade.
Terus yang saya ambil kesimpulan juga adalah bagaimana tugas mandiri ini bisa mengekspresikan diri anak tersebut, bagaimana mereka menyerap, bagaimana mereka menginterpretasikan hasil yang dia serap ya Bu Ade dengan kemampuannya. Sungguh menarik sekali Bu Ade. Yang terakhirnya nih, ketika semua udah selesai, nanti beberapa kelompok akan dibentuk dan mereka akan meresum kesan moral apa, kesan-pesan moral apa yang disampaikan dari cerita tersebut. Mungkin ada anak-anak yang kadang-kadang lucu-lucu gitu ya kesimpulannya, yang kita nggak ngeduga iya ya kayak gitu. Misalnya kalau jangan berteman sama kura-kura karena lambat gitu ya, kan masing-masing anak presentasikannya sesuai dengan apa yang mereka diskusikan ya. Tapi beberapa anak juga ada yang harus sabar sesuai dengan alur cerita gitu. Jadi saya udah merancang kegiatan dari awal sampai akhir, itu menarik gitu. Kayaknya saya juga nunggu di awalnya nanti akan seperti apa, sampai di akhirnya saya menunggu nih nanti seperti apa akhirnya gitu. Berarti diakhiri dengan pengambilan kesimpulan tentang pesan moral dari cerita tersebut. Masya Allah, saya sudah tidak sabar nih Bu Ade untuk mengikuti pembelajaran Bu Ade besok. Lalu yang terakhir adalah saya ingin menanyakan skala nilai nih Bu Ade. Menurut Bu Ade, pemahaman anak peserta didik Bu Ade di kelas itu ada di skala berapa? Lalu harapannya akan ada di skala berapa? Karena ini masih basically ya, dan tahun ajaran juga belum berlangsung lama, jadi kami di minggu-minggu pertama tuh biasanya memakai baik, sangat baik, cukup, dan kurang. Karena kan anak-anak itu juga bervariasi bagaimana mereka menerima semua informasi tentang apapun. Kadang beberapa anak yang berkebutuhan versinya dia, tapi karena versinya dia begitu ya, saya akan memberikan skala baik karena versinya dia gitu ya. Jadi semua anak-anak peserta didik mendapatkan keadilan sesuai dengan kapasitas mereka, kemampuan mereka. Baik Bu Ade. Oh, berarti disesuaikan lagi secara tidak langsung. Ini berarti berdiferensiasi ya Bu Ade ya. Saya sangat excited sekali nih. Lalu Bu, saya izin ya Bu untuk besok bisa masuk ke dalam kelas Bu Ade. Senang banget. Saya juga penasaran. Kemarin saya isi MPLS juga ternyata seperti itu ya. Memang dunianya mereka itu sepertinya saya rasa Bu Ade sudah masuk ke dalamnya gitu. Itu merupakan, menurut saya itu seni yang sangat tinggi Bu Ade. Saya belum tentu bisa memasuki dunia tersebut. Lalu Bu Ade kalau boleh tahu kira-kira jam berapa saya bisa masuk Bu Ade besok? Besok kami di Bahasa Indonesia di pelajaran pertama setelah pembiasaan. Baik, siap. Pokoknya kami juga antusias nih. Saat nanti aku kasih tahu ke anak-anak, kita akan kedatangan guru tamu nih. Kita selalu bilang kita tamu karena semua yang masuk ke kelas adalah tamu. Dan tamu itu harus dihormati, disayangi. Mereka juga harus sopan gitu. Jadi mereka tahu siapa yang guru tamu atau siapa yang ibunya di dalamnya. Bener Bu Septi ya? Enggak juga sih, kesannya ketika saya menguasai lapangan enggak. Bahkan saya belajar dari mereka. Beberapa pola mereka itu saya rangkum, oh ternyata modelnya seperti ini dan saya harus masuk ke dalamnya seperti ini. Jadi Masya Allah ya, semua yang ada di apa yang kita lakukan itu adalah banyak pembelajaran di dalamnya. Bukan berarti kita lebih baik, tapi ternyata kita masih terus belajar karena perubahan terus ada kan gitu. Bahkan saya komunikasi dengan guru kelas yang satunya, kelas 1B, sama ternyata isi pikiran kita sama. Untuk kali ini kita harus lebih fight, mental kita harus lebih ini, dan itu didukung oleh pengalaman tadi yang di belakang. Mudah-mudahan deh semua guru-guru juga harus punya mentalitas yang sama seperti Bu Ade ya, dimanapun dia diberi tugas ya, dia bisa melakukan secara maksimal gitu ya, mengoptimalkan apa yang dia miliki. Baik Bu Ade, segitu yang bisa saya tanyakan di observasi kali ini. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan besok kita selalu dalam keadaan sehat, amin. Bisa menyelesaikan di observasi dan di pasca observasi serta refleksinya. Terima kasih banyak Bu Ade. Terima kasih juga atas waktunya dan kesempatannya. Sampai jumpa besok. Terima kasih. Terima kasih. Saya izin ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ade. Baik, demikianlah
sesi praobservasi dari saya, kegiatan observasi esok hari. Salam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Septi. Oke, baik-baik aja, nggak apa-apa, biar ibunya videoin ya. Nah, bilang dulu selamat datang Bu Septi. Ya. Lagi apa? Selamat. Melet-melet. Penyisirin tuh cuma diganti. Oh, judul bukunya Bebek Berenang. Pelan. Apa nyampainya maghrib, Al? Nyampe. Loncatnya gimana jalannya? Iya, iya. Contohin kalau pernah lihat. Oh, gitu. Cepet apa lambat? Cepat. Oh. Ya, tuh 2, 3. Ternyata gimana kemarin? Oh, gini. Oh, ya, gini. Nah, yang paling cepat itu Cita ya. Ah, iya ya. Jadi 130 lambat. Iya. Ada apa aja Yusuf di dalamnya? Ada bacaan. Terus game. Ada apa lagi? Ayo. Ibu Septi. Oke, baik-baik aja, nggak apa-apa, biar ibunya videoin ya. Nah, bilang dulu selamat datang Bu Septi. Nah, kelinci diajak apa sama temennya ya? Lomba lari, udah pernah lomba lari? Kapan? Oh, biasa 17 menjadi besar kepala dan menertawakan kira-kira. Namun pura-pura tanpa menarik. Kira-kira lihat yuk, pura-puranya masih berjuang lari gak ya? Sabar. Kelincinya enak-enakan makan wortel ya? Iya. Dia udah sampai ya? Hah? Iya, bukan cukup ya? Nanti kena kamu aja. Ah, kena kamu apa itu? Kira-kira nih, siapa yang tahu apa yang sedang dilakukan pura-pura? Saya. Apa? Usaha nyusul siapa? Nyusul bener. Iya. Oh, tadi yang menang pura-pura. Coba kita lihat. Kalau kelincinya ya apa kelincinya? Cerita pura-pura dan kelinci loh. Iya, sudah pernah. Iya, udah pernah Bu. Tertarik gak dengar? Yusuf. Nah, coba yuk. Ayo, gimana nih? Stop, teman-teman. Teman-teman penasaran nggak? Ingin tahu nggak? Pura-puranya lagi ngapain? Kelincinya juga lagi ngapain? Nah, kelincinya lagi makan ya. Nah, terus kita dengerin dulu, Yusuf. Iya, habis makan tidur. Kenapa gitu tidur? Ya,
nungguin kura-kura ya. Iya. Tapi kura-kuranya masih apa? Masih. Masih lari terus. Dan siapa yang menang ya kira-kira ya? Oh, yang menang. Tapi kan tadi kura-kuranya jalannya lambat ya. Kok kura-kuranya menang? Oh, karena kelincinya tidur. Sombong nih. Kelincinya ya? Sombong. Saya kan udah menang duluan. Duduk aja makan-makan. Makannya kebanyakan. Habis makannya kebanyakan perutnya kekenyangan. Habis itu tidur. Pura-pura terus melaju dengan semangat berusaha. Akhirnya dia melewati kelinci yang sedang tidur. Dan ternyata siapa yang menang? Kura-kura. Tepuk tangan dong. Kura-kura yang menang. Terima kasih Yusuf sudah menceritakan kembali cerita hari ini. Oke, sip. Terima kasih ya. Ternyata menarik kan ceritanya? Gambarnya aja pura-pura menang. Gambarnya aja pura-pura menang. Menarik kan ceritanya nih? Tapi kenapa? Kenapa pura-pura bisa? Karena kelincinya juga sombong ya. Merasa bahwa dia kuat, padahal pura-pura juga bisa melakukan hal yang sama. Tepuk tangan dong buat semuanya. Ayo tepuk tangan dulu semuanya. Ayu sayang. Ayu tadi udah mendengarkan sesuatu? Udah. Iya nanti Adrian aku kesana. Gak apa-apa sebentar sabar. 5 menit lagi istirahat nanti aku akan kembali. Yuk, tepuk hebat. Aku hebat. Semua hebat. Dengerin. Setelah tadi mendengarkan cerita lewat video, aku punya buku cerita loh. Mau nggak? Bu, aku belum bisa baca. Nggak apa-apa, lihat gambarnya aja udah ketahuan loh. Ceritanya seperti apa? Iya. Yang belum bisa baca banget siapa di sini? Biarin aja. Yang belum bisa baca. Nanti temennya bacain ya. Nanti temennya bacain ya. Iqbal, bagiin ya anak-anak. Satu-satu. Beda-beda. Iya, bagiin. Ada satu lagi tuh, aku banyak. Ada lagi tuh, ambil lagi. Mana bukunya? Ke atas sih bukunya. Bagus nggak? Dapet nggak? Iya. Juan dapat apa ceritanya Juan? Oh iya, Juan dapat apa Juan? Adina dapat apa? Yuk kita baca dulu, lihat gambarnya. Lihat gambarnya. Bolak-balik lihat gambarnya. Yuk, bagus apa? Lihat gambarnya bagus apa? Terima kasih. Terima kasih. Dalam hati boleh bacanya dalam hati. Adrian dapat buku apa tuh ya?
Oke, terima kasih banyak. Bagus banget. Besok boleh mengunjungi perpustakaan yang paling batu di kumpulin buku. Gantian, kumpulin lagi bukunya. Adian. Udah nanti. Mas. Kalau kau suka roti injak kuning. Mana suaranya? Kalau suka roti injak kuning. Kalau menurutmu gimana? Apa yang kamu peroleh? Pesan apa? Pesan apa? Perasaan apa? Teman-teman? Terima kasih pembelajaran hari ini. Silakan Bu Septi. Dengerin dulu, duduk baik. Duduk baik semuanya. Rana duduk baik. Ya. Halo anak-anak, masih semangat? Bagaimana pembelajaran dengan Bu Ade hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan sekali. Tadi belajar apa saja? Membaca cerita, mendengarkan cerita. Lalu apa lagi? Membaca buku. Ini nih bukunya ya. Bukunya menyenangkan sekali ya. Oh iya, bukunya siapa yang dapat buku ini tadi? Suka atau tidak? Baca lagi ya. Oke, Ibu mengucapkan banyak terima kasih karena kalian sudah menerima Ibu menjadi guru di sini, menjadi guru yang bisa hadir di sini. Mudah-mudahan kalian selalu bahagia ya bersama Bu Ade. Ya. Kalian yang nurut ya sama Bu Ade. Ya. Oke, gimana tadi tepuk gorengnya? Tepuk goreng. Ding ding ding. Dung dung dung. Terima kasih yuk. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan. Terima kasih. Ayo, dadanya mana tadi? Dadah. Terima kasih Bu Ade. Oke. Dadah. Ryan. Oke, hari ini kalau guru bicara kamu harus mendengar. Jadi Bu Guru bicara dulu ya. Hari ini sesuai janji Ibu kemarin, Ryan 2 kali akan kedatangan Ibu guru tamu. Ibu siapa masih ingat? Ibu siapa? Ibu Septi. Oke, baik-baik aja, nggak apa-apa, biar ibunya videoin ya. Nah, bilang dulu, selamat datang Bu Septi. Oke. Iya, kan sekarang bentuknya gitu. Hari ini akan membersamai kita dalam pembelajaran di pagi hari, yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Coba lihat mana bukunya, angkat. Seneng nggak? Seneng nggak punya buku baru? Udah dibaca-baca belum? Udah dilihat-lihat belum? Hah? Udah dilihat-lihat dalamnya? Udah? Ada apa aja Yusuf di dalamnya? Ada bacaan? Terus? Game? Ada apa lagi? Ayo, Diki ada apa lagi di dalamnya? Bebe. Warnanya bagus. Oh iya, cerita. Warnanya bagus nggak? Bagus. Seneng nggak dapat buku baru? Berarti, iya, kan kecil, anaknya kecil-kecil. Berarti semua buku-buku barunya harus dijaga. Tidak boleh berantakan, tidak boleh kotor. Lagi belajar, jangan makan. Yuk, tepuk hebat. Video.
video. Ya, siapa yang mau ikut mendengarkan? Siapa yang pingin banget? Siapa yang pingin aja? Pingin banget kan? Coba tebak, simak baik-baik. Ceritanya tentang apa? Terus, dikumatin ya. Biar kayak biasa. Hari ini udah berdoa Alkisah di sebuah hutan, hiduplah seekor kelinci Semoga suara. pembelajaran hari ini berlangsung dengan baik. Berdoa. Mulai. Selesai. Kan berdoa dulu saya. Duduk aja dulu nggak apa-apa. Duduk. Nanti juga mau istirahat keluar. Duduk aja. Bentar ya. Baik, yuk. Siap mendengarkan? Buka telinganya lebar-lebar. Buka matanya lebar-lebar. Yang belakang kelihatan nggak? Ya. Hah? Pelan-pelan. Melet-melet. Udah. Bahasanya yang baik. Kalau bicara harus Yuk, cerita tentang kelinci dan kura-kura. Kelinci kayaknya mau di kelas 1A deh nih. Iya. Kelinci ganteng-ganteng terus. Foto deh. Lah iklan. Ya sebentar ya. Udah baik. Nanti kalau komentar kalau ditanya itu ya ditanya kalau cuma komentar begitu aja dia berarti sabar. Beda loh tisunya. Tutup tangan dan mulut lalu. Sabar ya. Penasaran apa penisirin? Penisirin tuh cuma diganti A sama A. Wajib dipilih sama ibu. Di rumah suka denger dongeng juga nggak sih sama mama papa? Enggak. Suka dongeng nggak ada buku saya? Iya. Oh pernah. Cerita apa? Cerita apa? Dan Good dan Cerita buku Indonesia. Buku Cindy. Oh ini. Aku juga. Sinyalnya. Masih bentar ya. Nyanyi dulu. Biar sinyalnya ngumpul. Nyanyi apa pagi-pagi yo? Oh, pagi putra. 1, 2, 3. dan kelinci. Alkisah di sebuah hutan, hiduplah seekor kelinci sombong yang merasa dirinya adalah hewan yang dapat dan bekicot tengah berkumpul dan berbagi cerita di tengah hutan. Dibagi, namun kelinci malah semakin mengejek kura-kura dan teman-temannya sebagai hewan yang lambat. Mendengar Tadi Tadi di sebuah hutan ada kelinci yang sombong. kelincinya gimana? Menurutmu kelincinya gimana? Oh, terus kura-kuranya menurutmu apa? Terus kura-kuranya marah karena diajak sama kelinci. Oh iya, tapi kura-kuranya semangat gak? Semangat. Kelinci tengah-tengah hutan bersama kura-kura. Kura-kura lemah pelan. Tapi kura-kura sabar nggak? Sabar. Sabar. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat siang Bu Septi, apa kabar? Selamat siang, Bu Arlini. Baik. Alhamdulillah, kabar saya baik. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat, Baik Bu Septi, ini pada kunjungan pendampingan individu kelima ini Bu Arlini hadir untuk menilai rangkaian coaching yang dilakukan oleh Bu Septi. Baik, Bu. Ibu Septi sudah melakukan praobservasi ya? Sudah, Bu. Sudah observasi sudah. Sudah. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Ade Siti Khadijah, Di kelas? guru kelas 1, Bu. Berarti 1A. sudah observasi di Sudah. kelas 1 Iya, ya. betul, Bu. Baik, untuk itu mohon izin Bu Arini sebagai PP untuk menilai proses dari pasca observasi. Baik, Ibu. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Silahkan kepada Ibu Septi dan Bu Ade Siti Khadijah untuk melakukan praktik wawancara percakapan pasca observasi. Ya, baik, Bu. Silakan. Terima kasih, Bu, atas kesempatannya. Bu adiknya. Oh, ini Assalamualaikum. dia. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Bu Ade. Alhamdulillah. Izin duduk. Silakan, Ibu. Mungkin kelihatan. Gimana, Bu? Kabarnya sehat? Baik, alhamdulillah Bu Septi. Kemarin salam kenal, saya Ibu Ade. Kemarin Bu Septi mendampingi saya dalam kegiatan pembelajaran di kelas 1. Terima kasih Bu, mohon waktunya. Tadi kita udah WA-an. Mohon maaf kalau saya mengganggu. Mudah-mudahan hari ini akan ada percakapan yang lebih menarik untuk kegiatan pembelajaran saya. Terima kasih juga Bu, kemarin sudah mendampingi kami dalam pembelajaran. Anak-anak senang banget, berasa gurunya banyak di kelas ya. Ya walaupun mereka kenal Bu Septi sebagai guru kelas 6, tapi bolehlah nanti next time Ibu berkunjung lagi ke kelas kami. Iya, Bu, insya Allah. Saya juga terima kasih, Bu, sudah diberi kesempatan untuk bisa berkunjung ke kelas Ibu. Yang biasanya saya memegang kelas 6 langsung masuk ke kelas 1 itu sangat luar biasa ya, Bu, menurut saya. Terima kasih ya, Bu Ade, atas kesempatannya dan menindaklanjuti pasca pra-observasi dan observasi yang sudah saya lakukan. Saya ingin mengajak Bu Ade nih untuk berbincang-bincang lagi Baik, Bu. pada acara kita selanjutnya ini, yaitu tentang pasca observasi, Bu. Apakah Bu Ade berkenan? Insya Allah. Insya Allah. Oke, baik. Siap. Setelah saya melihat sudah masuk ke dalam kelas, saya juga sudah menanyakan pada saat pra-observasi, yaitu area pengembangan yang ingin dicapai. Lalu strategi apa yang sudah Ibu lakukan? Nah, saya ingin bertanya tentang itu, Bu. Iya. Area pengembangan yang Ibu ingin capai pada saat itu adalah berkaitan dengan pembelajaran bahasa Indonesia ya, Bu. Iya, waktu itu. Waktu itu anak-anak diberi materi tentang cerita si kancil dan Pura-pura. kelinci dan kura-kura. Iya. Itu sangat ini, Bu, sangat sangat seru sekali ya ketika saya ada di dalam kelas, bagaimana anak-anak bisa menyimak cerita tersebut. Lalu anak-anak juga memberikan umpan balik yang bagus. Nah, saya ingin menanyakan kepada Bu Ade, apakah area pengembangan yang Bu Ade buat pada saat itu apakah sudah tercapai, Bu Ade? Ya baik Bu Septi. Memang kalau pinginnya guru itu kan ada tujuan terakhir tuh sempurna ya. Tapi bagaimanapun juga kan dalamnya itu ada proses pembelajaran. Jadi ketika saya merangkai kegiatan pembelajaran di modul ajar, bahwa tujuannya anak-anak akan memahami dan mampu menceritakan kembali cerita yang sudah disajikan. Alhamdulillah dengan berbagai potensi anak-anak tadi, mereka bisa melakukan apa yang akan kita tuju nanti dalam pembelajaran. Jadi walaupun di tahap pertama semester 1 kok tahu-tahu mereka langsung bercerita gitu, tapi saya di situ memperkenalkan kata-kata tanpa harus lebih konseptual dulu, bahwa misalnya kura-kura dia akan itu ada huruf K, ada UR, jadi semuanya blended di situ, bahwa ada pembaca, ada belajar suku kata, ada belajar kata-kata yang susah, ada berdiskusi tentang huruf yang baru mereka ketahui, huruf konsonan dan vokal gitu. Jadi insya Allah sedikit demi sedikit itu akan terangkum dalam tujuan pembelajaran saya. Oke, jadi kalau menurut saya yang sudah saya lihat memang ada materi-materi yang Ibu rencanakan itu sudah tercapai di murid ya, Bu ya. Iya. Lalu strategi yang Ibu siapkan kemarin yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi.
Bagaimana menurut Ibu? Apakah itu berhasil diterapkan di kelas? Itu luar biasa ya Bu, ternyata konsepnya mah teorinya baca gampang ya, tapi dengan kenyataannya tuh kita kudu harus idenya bermunculan gitu. Dan ketika hal itu dilakukan di dalam kelas, walaupun tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tapi setidaknya anak-anak akan bisa memilih, oh saya lebih suka, kan saya menyajikan video, saya menyajikan gambar, kemudian saya menyajikan juga gambar-gambar yang huruf-huruf tulisan gitu ya. Jadi saya persilakan anak-anak dari diagnostik pertama yang mereka berkebutuhannya maksudnya mereka butuhnya apa untuk belajar, mereka akan memilih sendiri pada prosesnya. Walaupun nanti ada yang loncat sana, kan kalau kelas 1 tuh belum demand ya, maksudnya belum aku yang sukanya Sesuai, ini gitu. Belum aku sukanya. Jadi kalau melihat temen yang ini dia ikutan. Nanti kalau dia lihat yang gambar mewarna dia juga loncat ke sana. Jadi saya juga masih memetakan anak-anak nih di mana nih keunggulannya. Walaupun pada akhirnya akan ada beberapa anak-anak yang retensi informasi, dia menceritakan kembali, mengulang kembali, walaupun tidak sesuai, maksudnya tidak banget alur dari cerita yang saya sajikan, tapi luar biasa. Saya juga sebagai guru harus terus belajar nih tentang diferensiasi. Ternyata pada kegiatannya tuh akan menimbulkan hal-hal baru yang ini harusnya kayak gini loh, walaupun di teori ada, terus ini harusnya idenya kayak gini gitu loh Bu Septi. Ternyata Ibu bisa menemukan hal-hal baru di kegiatan tersebut Iya, ya Bu, alhamdulillah. di berdiferensiasi ini. Lalu hal-hal baru apa lagi yang akan Ibu terapkan di kelas? Ketika kemarin saya lihat sudah banyak stimulus yang sudah Ibu lakukan ya, bagaimana anak diminta untuk maju ke depan, untuk bisa menjelaskan kembali, menceritakan kembali dengan bahasanya, lalu bagaimana siswa bisa memahami pertanyaan Ibu, jadi Ibu melontarkan kalimat, anak-anak bisa melanjutkan. Nah, hal-hal yang bisa Ibu temukan lagi selain yang tadi Bu, apakah ada yang bisa Ibu ceritakan kembali? Iya, Bu Septi. Alhamdulillah ya, karena memang saya sebagai guru kelas 1 tuh, jadi anak-anak buat saya juga pembelajaran. Bukan anak-anak belajar dengan saya, tapi saya belajar dengan mereka. Ada potensi-potensi tersendiri yang anak yang senang bicara, dia akan mengembangkan cerita itu. Ada anak yang senang gambar, dia akan menggambar cerita itu untuk menceritakannya kembali. Jadi sesuai dengan versi mereka masing-masing. Saya tidak akan memaksa, tapi yang penting pada akhirnya tujuan yang sudah saya tetapkan itu tercapai. Walaupun pada kenyataannya tidak bisa terangkum semuanya ya, tapi setidaknya pembelajaran itu sudah berlangsung di kelas. Oke, baik. Nah, setelah Ibu tadi sudah menjelaskan apa itu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembelajaran di kelas, saya juga ingin bertanya Bu, kalau Ibu ada di range yang Ibu lakukan sekarang nih, setelah Ibu melakukan hal tersebut, Ibu yang tadinya ada di kisaran angka berapa, sekarang menjadi berapa, dan kenapa seperti itu? Oh iya benar Bu Sabtu. Saya termasuk guru yang senang untuk belajar ya. Dari manapun saya tetap belajar. Jadi ketika saya mengetahui ada pembelajaran yang ini, tadinya agak takut ya, karena kayaknya mencoba bisa hal ya baru gitu gitu ya. Karena saya termasuk guru tua ya, yang udah secara pola tuh udahlah yang lama aja gitu. Tapi kan terus berubah berkembang ya, ya, terus berubah. Jadi awalnya tuh saya takut, maksudnya ini bakalan berhasil atau enggak, bakalan anak-anak terima apa enggak. Tapi ternyata begitu beberapa kali saya lakukan pembelajaran berdiferensiasi, itu lebih mengasihkan, anak-anak lebih gairah belajarnya, Masya Allah, lebih timbul, ide-ide mereka lebih kreatif, berpikirnya juga lebih kritis. Jadi ada imajinasi lain yang timbul dari tema yang kita berikan kepada mereka. Jadi posisi sekarang nih, saya berasa bahwa saya sudah di titik 8 atau 9, tapi masih banyak belajar, karena makin kita tahu untuk melakukan sesuatu hal, makin kita penasaran nih gitu. Ini pasti ada sesuatu hal yang menarik lagi gitu. Apalagi ya yang bisa digali setelah iya, ini. karena proses pembelajarannya nggak monoton ya. Anak-anak, Bu, besok ini lagi dong gitu. Jadi keinginan mereka dari keinginan anak-anak juga lebih kelihatan gitu. Tidak hanya sekedar menulis, menilai itu selesai gitu.
gitu, jadi Bu. banyak hal baru ya Bu. Iya, Bu Jadi Septi. seperti yang Fasil saya pernah bilang bahwa esensi atau kasta tertinggi dari seorang guru adalah ketika dirindukan oleh muridnya. Kenapa bisa dirindukan? Ya, mudah-mudahan. Berarti karena banyak hal baru yang Iya. bermunculan gitu setiap harinya, apalagi ya gitu, seperti itu Bu. Lalu selanjutnya kira-kira apa ada lagi nggak Bu yang bisa Ibu ceritakan terkait dengan bagaimana Ibu memanajeri atau mengajar atau merangkum kegiatan yang Ibu lakukan di kelas 1? Karena jujur saya sebagai guru kelas 6 saya salut banget Bu sama guru kelas 1. Kenapa ya? Dia bisa super sabar. Kalau menghadapi anak remaja kan mereka sudah lebih dewasa, tapi banyak hal-hal yang memang harus dipelajari lagi. Tapi kalau di kelas 1 mungkin ada trik tersendiri ya Bu. Nah itu yang ingin saya gali, bagaimana Ibu bisa melakukan hal tersebut. Yang saya lihat anak-anak udah banyak nurut Bu. Sampai ketika suatu ketika saya pernah Bu, kenapa saya bisa bicara seperti ini? Suatu ketika saya dari toilet gitu, dari belakang saya lewat, saya dipanggil, ibu, saya pikir ada apa gitu. Ternyata ketika saya masuk ke kelas Ibu, itu dalam kondisi anak-anak dalam duduk rapi, tapi gambar yang disajikan mati Bu laptopnya. Nah, anak-anak tidak ada yang bergeming dari bangku. Mereka hanya meminta tolong saya untuk menyalakan kembali laptop tersebut. Saya bilang, wah ini berarti Bu Ade ini sudah sangat berhasil ya bagaimana merangkul anak-anak ini sehingga mereka tuh paham, taat dan berkesadaran gitu Bu di dalam kelas. Nah itu yang saya ingin gali lagi Bu, bagaimana Ibu bisa menciptakan iklim seperti itu. Baik Bu Septi, sebenarnya juga learning by doing ya, semua belajar karena memang ada yang harus dipelajari. Jadi pada saat tertentu mereka boleh segala macam di kelas untuk teriak-teriak atau gimana, pada saatnya ada. Tapi pada saatnya juga saya menekankan kepada anak-anak, ketika ini harusnya rapi, ketika ini kamu boleh mau teriak, mau diskusi, mau apa boleh. Atau ketika ini kamu boleh di luar, nanti kita bereksplor gitu tentang hal-hal apa saja yang terkait dengan pembelajaran. Jadi justru kan kita belajar dari anak-anak yang luar biasa tuh ya, Beragam ya, Bu, ya. beragam. Jadi nanti kalau ada anak yang diam, jadi kalau misalnya sama Ayu gitu, Ayu tuh yang loncat sana loncat Iya, sini, jadi ada kayak dia saya bikin jadi pemimpin pembelajaran teman-temannya untuk ketika di luar gitu. Jadi ketika dia bisa menguasai lapangan, dia juga bisa menguasai teman-temannya. Dan anak-anak yang senangnya menggambar, menulis, saya majukan si Juna. Juna itu kan emang pendiam sebenarnya, cuman walaupun banyak ngomong, bahwa dia bisa mengatur teman-temannya untuk duduk rapi dan lain-lain. Jadi sebenarnya saya belajar dari anak-anak, dari bagaimana anak-anak mempunyai karakter yang bisa kita ambil gitu. Oh, yang ini bisa kita tempatkan di sini, yang ini bisa kita tempatkan di sini. Cuma memang terus terang Bu Septi, saya masih belajar banyak tentang anak-anak berkebutuhan ya. Ketika kita sudah mendesain sedemikian rupa pembelajaran, tapi kan ada saja faktor-faktor lainnya yang tiba-tiba muncul gitu ya. Entah dia tidak mau diganggu kemudian teriak-teriak dan lain-lain, itu sebenarnya tidak mengganggu dalam kelas sih, enggak. Kita berusaha bahwa yang pertama kali saya lakukan adalah kalian harus menerima teman yang ini. Diberi pemahaman seperti jadi itu. bukan saya memprotek yang ini, tapi saya menjaga yang teman-temannya justru. Ketika mereka sudah bisa mengkondisikan temannya, mereka akan menerima dengan baik temannya walaupun bagaimana tingkahnya gitu ya. Nah ketika itu sebulan 2 bulan, itu juga trial and error nih, ini kayaknya saya harus jaga yang ini apa jaga yang ini. Tapi ketika saya udah mencoba jaga yang teman-temannya untuk menjaga teman yang ini, alhamdulillah. Nah kebetulan Masya Allah Bu Septi menemukan anak-anak lagi diam tuh. Saya udah bilang gini, ibu keluar sebentar, nanti kalau misalnya ada apa-apa kalian ribut, ibu nggak ada, kita semua jadi akan ada masalah. Jadi mereka tahu posisinya di mana harus diam, harus bereksplor, harus ngomong dan teriak, atau gimana caranya berdiskusi gitu. Mudah-mudahan lah, walaupun nanti next time lupa lagi gitu ya, tapi terus-terusan kita harus dilatih terus Cuma ya Bu. itu Bu, itu satu lagi, saya masih terus mencari bagaimana formula yang enak buat memfasilitasi anak-anak berkebutuhan. Terus terang karena saya juga guru yang notabene tidak ada basically untuk tentang anak-anak berkebutuhan, hanya belajar dari berbagai tempat. Jadi saya terus menggali, saya terus belajar dari guru-guru SLB bagaimana
memfasilitasi anak-anak tersebut. Oke, baik, terima kasih Bu. Patut saya acungi jempol berarti Ibu menggunakan aset Bu kalau menurut saya. Iya. Anak-anak yang Ibu lihat punya anak-anak yang aktif gitu. Gimana caranya nih supaya keaktifannya ini bisa dimanfaatkan ya, kayak Ayu, kayak Juna tadi. Jadi Ibu memanfaatkan aset sesuai dengan modul terakhir ya Bu. Modul yang modul 3.2 tuh Bu, tentang masalah aset. Nah, terus Bu, di akhir pembicaraan kita Bu, saya ingin Ibu bisa menyimpulkan Bu kegiatan yang sudah saya lakukan terhadap Ibu dari mulai pra observasi, lalu saya observasi ke kelas sampai saat pasca observasi saat ini. Bagaimana menurut Ibu, apa yang Ibu bisa simpulkan dari kegiatan Ya, bisa kita ini? Malah terus terang secara pribadi saya berterima kasih ya, dengan adanya Bu Septi saya jadi belajar untuk bukan membandingkan, tapi setidaknya ada yang harus saya rubah. Ada penilaian, walaupun penilaiannya bukan sekedar ABC gitu ya, tapi kan ini harus perbaikan yang benar, ini harus begini, nanti kita ada diskusi. Jadi malah saya merasa lebih maju, maksudnya wawasannya lebih maju 2-3 langkah ke depan gitu. Ketika Bu Septi mendampingi, kemudian ada diskusi seperti ini, saya juga ada tempat curhatan gitu ya. Saling ya Bu, saling. Ada tempat curhatan, terus Ibu juga menguatkan saya untuk melakukan hal yang lebih baik lagi ke depannya gitu. Terima kasih banyak. Sebenarnya saya harus berterima kasih Bu Septi. Sama-sama Bu, saya juga masih belajar Bu. Jadi berdasarkan kegiatan yang sudah kita lakukan, banyak hal yang bisa saya ambil Bu dari kelas Ibu, dari Ibu secara personal gitu sebagai guru yang notabene kita sudah sama-sama belajar dari awal. Saya sudah melihat kesabaran Ibu, bagaimana Ibu menerapkan pembelajaran yang baik, berdiferensiasi terhadap murid-murid Ibu yang notabene juga ada beberapa yang berkebutuhan gitu. Jadi saya atas nama pribadi saya mengucapkan terima kasih atas waktunya, atas ilmunya, segala sesuatunya. Semoga kita sama-sama makin mengetahui ya Bu. Semakin kita merasa semakin kita banyak belajar, justru ternyata kita semakin banyak yang nggak taunya ya Bu ya. Nah itu yang saya selalu terapkan kepada diri saya. Jadi mohon maaf jika selama proses ini ada kegiatan atau salah kata yang saya sempat ucapkan, saya mohon maaf dan terima kasih, dan mudah-mudahan Bu Ade kedepannya bisa lebih sukses dan lebih baik lagi, luar biasa Bu Ade. Sama-sama Bu Septi, terima kasih Bu Septi, Bu Arin, terima kasih, senang banget nih bisa ikut dalam kegiatan Bu Septi sebagai CGP. Iya, mudah-mudahan ada banyak ilmu yang bisa kita dapat ya Ibu. Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ade Siti Hodijah selaku rekan sejawat dari Ibu Septi Purwandari. Demikian percakapan coaching pada tahapan pasca observasi, luar biasa sekali. Semoga hal ini dapat meningkatkan kinerja kita ya sebagai pendidik, meningkatkan kompetensi kita sebagai pendidik, dan menjadikan pembelajaran yang selalu berpihak pada murid. Itu saja, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.